kamu lagi ngapain? Ah Butet, kamu ngagetin aku aja, apaan sih? Ayo, kamu pasti belum sekolah minggu kan hari ini? Ayo kita sekolah minggu bareng yuk. Aku kan lagi asik nonton ini, males ah. Ih, ayo. Oh iya, Ucok, hari ini hari Minggu apa sih? Kamu tahu gak sih hari ini Minggu apa? Hari apa ya? Tapi kemarin mamaku bilang hari penta gitu deh. Hari ini itu hari Pentakosta, Ucok, bukan pen-pen. Oh iya, betul kemarin mamaku aku baru ingat hari ini hari Pentakosta. Butet, aku mau tanya dong, hari Pentakosta itu apa sih? Hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus, Ucok. Kamu gitu aja nggak tahu sih? Ayo, makanya kita sekolah minggu yuk. Ayo, tapi aku matiin TV-ku dulu ya. Oke deh, let's go. Ayo. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Udah pada rapi? Udah pada mandi? Inang merasakan pada saat ini adik-adik semuanya sudah pada rapi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, ayo biar lebih semangat, Inang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu, yuk. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah pada semangat semua ya? Oke. Nah, adik-adik semuanya sudah pada siap? Udah ya, adik-adik semua sudah siap-siap untuk berada di depan HP, di depan laptopnya ya. Kita sama-sama beribadah. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu di dalam hati ya, supaya kita bisa bersama-sama Yesus di hati kita ya. Nah, sebelumnya ayo Ina mau sapa lagi. Anak sekolah minggu. Yes. Sekali lagi ya. Sekolah minggu. Yes. Ya, adik-adik masih ingat ini hari apa? Hari ini adalah hari Pentakosta atau yang disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan mulai. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Pasti baik dong Kak. Kak Erika mau tes semangatnya dulu nih. Kalau kakak bilang ada sukaria di hatimu, adik-adik menjawab sukaria selalu di dalam Tuhan. Hip hip hore. Sekali lagi adik-adik. Ada sukaria di hatimu, sukaria selalu di dalam Tuhan. Hip hip hore. Kak Erika, sepertinya adik-adik sekolah minggu sudah ada sukacita di hati deh. Nah, biar tambah semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, siapkan hati dan pikirannya, disiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi di bangkunya masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan, sehingga pada minggu hari ini Engkau boleh menghantarkan kami kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau selalu berikan sukacita buat kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tanga Kuna Met-Met. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kakak Lasni Boru Tampu Bolon. Warta sekolah minggu tanggal 23 Mei 2021. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak Lasni akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan dapat dikirimkan melalui QR di samping Kakak Lasni. Bisa melalui OVO, link, GoPay, dan lainnya. Dan bisa juga datang ke gereja mama papanya, memasukkan di kotak persembahan di depan pintu gereja. Oke adik-adik? Warta kedua. Di sini siapa yang sudah sering nonton renungan sekolah minggu, angkat tangannya. Wah, hebat sekali. Adik-adik harus rajin ya dalam menonton renungan sekolah minggu di sore hari. Yang ketiga wartanya, yang terakhir. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya, supaya adik-adik terjauh dari sakit penyakit yang virus sekarang sedang terjadi di dunia. Seperti 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, dan mengurangi mobilitas. Yang paling terpenting, adik-adik harus selalu berdoa supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Sekian warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Adik-adik, sekarang kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Sudah siap belum? Sudah siap belum semuanya? Yang sudah siap, coba angkat tangannya, acungkan jempol. Ya, semua yang acungkan jempol menyatakan sudah siap. Ya, jempol 2. Sudah siap. Oke, kita satukan tangan kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami mau beribadah bersama teman-teman kakak sekolah minggu. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu berada di hati kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami mau dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Isinya khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, adik-adik, minggu ini adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, yang disebut dengan hari Pentakosta, atau dikatakan juga hari turunnya Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia akan turun seperti janjinya, yaitu janjinya dia akan memberikan curahan Roh Kudus. Adik-adik, Pentakosta adalah peristiwa besar yang dirayakan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi adik-adik, orang-orang perantau semuanya itu pulang kampung semuanya, pulang ke Yerusalem semua. Sama seperti kalau kita sedang berlibur nih di bulan 12. Ayo, bulan 12 itu apa? Hari Natal dan Tahun Baru, ya. Semuanya ada yang kepengen pulang ke Samosir. Nah, ketika kita pulang kampung rasanya bagaimana? Senang ya, kita bersama-sama bersama saudara-saudara kita berkumpul untuk merayakan Natal pada saat setiap di bulan 12. Nah, sama dengan orang-orang Yahudi, mereka pulang ke Yerusalem dari penjuru dunia. Ya, otomatis mereka sudah belajar dengan bahasa-bahasa yang mereka pelajari di tempat mereka merantau. Inilah yang dilakukan orang Yahudi, ya. Mereka merantau, mereka ada mengadakan pesta-pesta, ya, seperti yang dikatakan tadi, pesta raya besar, yaitu Pentakosta. Ya, contoh nih, orang Batak nih, kita orang Batak tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Bali, ada yang tinggal di Sunda, di Jawa, di Kalimantan, dan dari segala penjuru, semuanya pulang kampung. Rasanya senang, ya. Nah, kalau dalam bahasa Batak bilang horas, ya, semuanya udah tahu, oh itu orang Batak, ya. Tapi sementara orang-orang di Yerusalem melihat rasul-rasul ini berkumpul, ya, dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Seperti firman Tuhan di minggu yang lalu oleh Inang Pendeta, ya, dikatakan pada saat itu mereka sedang berkumpul, berdoa bersama-sama, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Murid-murid Yesus itu percaya
bahwasanya Yesus menjanjikan roh kepada mereka, ya, yaitu Roh Kudus. Mereka tetap tekun berdoa. Mereka tidak takut, tetap berdoa, ya. Adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid itu ada 150 orang berkumpul. Yang Inang katakan tadi, yang mereka lakukan apa? Mereka mereka itu berdoa. Terus kusyuk berdoa, bernyanyi, berdoa. Ya. Tadi Inang bilang, ayo yang ingat minggu kemarin, yaitu tentang di hari Kamis. Ayo sama siapa yang ingat? Yesus naik ke surga 10 hari kemudian. Ya, hari ini nih tanggal 23, sudah 10 hari kemudian Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus, ya. Nah, adik-adik, ketika mereka bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa terus sampai-sampai adik-adik bahasa mereka itu pun sudah mulai berbeda. Orang-orang pada saat itu mendengarnya merasa keheranan. Ada juga yang mengatakan, mereka itu sedang mabuk anggur. Tapi kok bisa ya mabuk-mabuk, bahasa kita kok mereka bisa ya? Nah, itu perkataan sebagian dari mereka. Kok mereka bisa pakai bahasa kita, sementara mereka itu orang Yahudi loh. Mereka tidak tahu bahwasanya hati, pikiran mereka, jiwa mereka sudah dikuasai oleh Roh Allah. Nah, kemarin waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat itu dikatakan waktu mereka berkumpul, ada angin kencang, ya, angin yang sangat kencang. Dan ketika itu turunlah api yang menyala-nyala, menghinggapi orang-orang kudus, ke 11 rasul itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, mereka berbahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang banyak pada saat itu. Adik-adik, kenal nggak Petrus? Siapa yang tahu Petrus? Iya, Petrus itu adalah salah satu murid yang dikasihi Yesus. Dia kemanapun Yesus pergi, dia hadir di situ. Tapi adik-adik, Petrus pernah nggak berbuat dosa? Pernah nggak berbuat salah? Ya, pernah. Petrus pernah menyangkal Yesus berapa? 3 kali. Ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Petrus menyangkal, ada penyesalan nggak? Ada. Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia masih dikuasai roh ketakutan, kecemasan. Bagaimana ya kalau saya ngaku Yesus itu Tuhanku, nanti saya mati. Ya. Tapi adik-adik, Petrus cepat bertobat. Petrus menyesali kesalahannya, dosanya. Sehingga Petrus berkhotbah, ya. Petrus mengajak orang-orang banyak, orang-orang percaya untuk berdoa, menantikan roh yang dijanjikan Tuhan, yaitu berdoa kepada Allah melalui Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, di sini Petrus bersaksi loh adik-adik, dan dia berkhotbah dan membantah tuduhan orang-orang banyak bahwa mereka itu sedang mabuk. Petrus katakan, ya, ini baru jam 9 loh. Enggak mungkin ada orang mabuk jam 9. Tahu enggak mereka? Mereka itu sedang menerima kuasa roh. Mereka bisa berbahasa dengan bahasa kamu semuanya yang ada di sini. Petrus mengajak orang-orang bertobat dan berdoa kepada Yesus. Adik-adik, ketika murid-murid Yesus
dan orang-orang percaya di ruangan itu, di mana mereka tempat berada, mereka sedang berdoa ya. Tadi Inang sudah sampaikan, ketika tiupan angin yang sangat kencang di atas kepala mereka, siapa yang masih ingat Inang bilang tadi? Turun api dari surga, dari atas menghinggapi mereka. Tapi mereka tidak terbakar karena itu adalah api roh. Nah adik-adik, Inang mau ajak adik-adik bergabung yuk bersama mereka. Ya, kita lihat ada api roh. Nah, adik-adik tahu Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan Tuhan kepada kita, adalah roh kekuatan, menghilangkan roh ketakutan, itu Roh Kudus ya. Roh ketakutan dihilangkan karena adanya Roh Kudus. Roh kecemasan dihilangkan karena ada Roh Kudus. Nah, kalau orang sudah menerima Roh Kudus, ucapan kita boleh tidak baik? Adik-adik, boleh ucapan kotor atau membentak? Nah, kalau adik-adik sudah menerima Roh Kudus, pasti ucapan kita sopan dan santun. Nah, kalau disuruh mama langsung, kalau mama minta tolong nih, papa minta tolong nih, langsung dikerjakan. Jangan bilang, contohnya nih, Butet, Uco, ya, atau Bona, tolong dulu bantu mama nak. Entar. Mamanya bilang lagi, tolong dong nak, jenius tolong dong bantu mama. Entar, nembak terus. Ya, tar. Nah adik-adik, apa yang dirasakan mama? Sedih. Demikian ketika kita melakukan kesalahan, dosa, Tuhan Yesus pun sedih. Nah kita tidak boleh berbohong lagi, tidak boleh mengucapkan kata-kata dusta, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh teriak-teriak kalau minta sesuatu sama mbak, atau meminta sesuatu sama mama, atau meminta sesuatu sama kakak. Nah kalau kita menjadi anaknya Tuhan Yesus, kalau sudah bisa berjalan, sudah bisa mengambil, yang bisa kamu ambil dengan tangan sendiri, jangan merintah. Mau ambil sepatunya aja perintah mbak, mau ngambil kaos kakinya aja perintah mbak, itu tidak boleh ya. Nah adik-adik sekolah minggu, ada satu cerita teman kita yang namanya Tono dan kawan-kawannya ini. Ketika Tono dan teman-temannya ini, mereka itu senangnya bermain bola sepak. Nah ketika mereka asik dengan bermain, menendang bola ke sana kemari untuk menuju satu gawang supaya gol, ternyata adik-adik ketika mereka berlari mengejar bola, prang, bukannya gol tapi apa? Mereka membuat satu kesalahan. Kesalahannya apa? Rumah orang yang paling ditakuti, kita sebut aja namanya Pak Tigor. Pak Tigor ini terkenal loh, orangnya paling galak. Mereka semua merasa ketakutan. Mereka mau sembunyi, kemana ya sembunyi? Mereka katakan kabur. Tapi adik-adik, teman kita yang satu ini Tono, dia bingung mau lari atau sembunyi ya. Kalau saya lari, saya tidak bertanggung jawab dong. Karena kata mama kalau melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, minta maaf, minta ampun. Tono ketakutan, tiba-tiba Pak Tigor datang. Siapa yang melempar bola ke rumah saya? Pecah kaca rumah saya. Tono ketakutan. Dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi karena ada rasa bertanggung jawab, roh ada di hatinya, roh ketakutan itu tadi hilang. Dia katakan, Tuhan tolong, saya mau berkata jujur. Nah, Tono dengan pelan-pelan dia katakan, saya
Om, yang melempar tidak sengaja, mohon maaf. Tadi kami bermain-main bola, tapi salah tendang, kena ke rumah Om. Maaf ya Om. Tapi adik-adik tahu ketika Tono minta maaf, Pak Tigor marah enggak? Seharusnya Pak Tigor tuh marah. Tapi karena Tono datang mengakui kesalahannya, minta maaf, Pak Tigor mau memaafkannya, ya, mau mengampuninya dan bahkan memeluk Tigor. Kau ini hebat Tono, kamu mau bertanggung jawab dengan kesalahanmu, kamu minta maaf, kamu anak hebat. Nah, adik-adik, dari cerita Tono tadi kita dapat pelajaran baru, ya. Pelajaran yang istimewa, yaitu kita harus mengakui kesalahan kita kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, seperti yang dilakukan Petrus dan murid-murid yang lain. Kan ketika Yesus disalib semuanya pada lari, tapi ketika turunnya Roh Kudus, ya, mereka terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau dikatakan menyatakan firman Tuhan sekarang ini bukan berarti adik-adik khotbah kemana-mana. Tidak, ucapan, perbuatanmu itu yang dinyatakan dengan perbuatan yang baik adalah adik-adik sudah menerima Roh Kudus. Ya, adik-adik kalau sudah terima Roh Kudus, adik-adik pasti rajin belajar, ya, tidak disuruh-suruh, dan berdoa, baca Alkitab. Ya. Caranya kita, bagaimana caranya kita mendapat Roh Kudus tadi? Caranya kita berdoa kepada Yesus agar Roh Kudus menjaga hati kita. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada mama, papa, ya adik-adik ya. Ya, adik-adik, tadi Inang mau katakan lagi ya, apa itu Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu? Ya, ada yang bilang mendapatkan keberanian, terus mendapatkan kekuatan, ya, seperti mobil-mobilan ya, kekuatan itu yang kayak mana ya Inang? Seperti kita punya mobil-mobilan ini, laki-laki, Ucok dan teman-temannya, ya, punya mobilnya pakai baterai. Kalau baterainya lemah, ya, atau baterainya habis, maka mobilnya bisa jalan gak? Tidak, pasti mobilnya tidak akan bergerak. Nah, harus dicas lagi. Nah, demikian juga anak perempuan, Butet dan teman-teman. Kalau bonekanya tidak bisa lagi bernyanyi-nyanyi, tandanya apa? Baterainya sudah habis, sudah lemot, perlu dicas. Seperti HP juga, kalau lemot adik-adik sibuk langsung mengecas HP-nya. Supaya apa? Supaya bisa lihat lagi HP, lihat lagi YouTube dan yang lainnya. Nah, seperti itu, hati kita perlu dicas, ya, dicas dengan Roh Tuhan, dengan cara bernyanyi memuji Tuhan dan selalu berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, menguatkan adik-adik walaupun masih tetap berada di rumah. Kita percaya satu ketika, ya, kita akan kembali berkumpul di gereja ini bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan bersama teman-teman, bersama kakak-kakak sekolah minggu dan Inang pendeta dan yang lain-lain, ya, bisa bertemu kita kembali di sini dan adik-adik bisa bertemu langsung dengan teman kita, ya, barcode kita, ya, si Ucok dan si Butet, ya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan untuk selalu berdoa, bersyukur. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, Tuhan berikan kami hati yang kudus, hati yang penuh sukacita, hati yang penurut kepada orang tua, dan terlebih
takut kepada Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur, berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita siapkan persembahan kita. Dan sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya, dan dikaruniakannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati semuanya adik-adik. Shalom. Kak Mais, ibadah kita pada hari ini sudah selesai nih Kak. Benar Kak Erika. Adik-adik, sampai jumpa kembali di ibadah minggu selanjutnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.